Menjelang perayaan Tahun Baru Cina atau yang lebih akrab disebut perayaan Imlek, sejumlah ornamen bernuansa Tionghoa seperti lampion-lampion merah mulai menghiasi sejumlah kota di Indonesia. Imlek sendiri dirayakan berdasarkan penanggalan yang berpijak pada pergerakan bulan yang masih dipegang oleh keturunan Tionghoa di berbagai negara termasuk Indonesia. Namun dalam sejarah perayaan Imlek di Indonesia, Tahun Baru Cina ini sempat dilarang pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Melalui surat perintah 11 Maret, Presiden Soeharto kala itu membuat 21 peraturan perundangan terkait warga keturunan Tionghoa di Indonesia. Melalui Inpres nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina, Presiden Soeharto menginstruksikan kepada Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan segenap badan serta alat pemerintah di pusat dan daerah untuk tidak melaksanakan kegiatan pokok mengenai agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Isi dari Inpres tersebut adalah pelaksanaan Imlek harus dilakukan secara internal, tidak mencolok di depan umum, dan hanya dirayakan dalam hubungan keluarga atau personal. Akibat dari Inpres tersebut, masyarakat Tionghoa menjadi sangat terbatas dalam memperingati perayaan Imlek. Bahkan acara pelengkap seperti Cap Gomeh, Barongsai, dan Leang Leong pun turut dilarang dipertunjukkan di publik. Tidak hanya hal yang berbentuk perayaan yang dilarang dipertunjukkan di depan publik, huruf-huruf atau lagu Mandarin juga tidak diberi izin untuk ditayangkan di publik. Berdasarkan 21 perundang-undangan yang berlaku kala itu, istilah Tionghoa juga berganti menjadi Cina. Banyak pihak pun menilai kebijakan-kebijakan tersebut merupakan upaya asimilasi etnis yang dilakukan oleh Presiden Soeharto. Dampaknya, Tahun Baru Imlek masa Orde Baru sangat sepi. Bahkan generasi yang lebih muda juga tidak paham kapan Tahun Baru Cina atau Imlek dirayakan. Saat era Orde Baru mulai tumbang, pembatasan terhadap masyarakat Tionghoa mulai surut pasca reformasi. Presiden Habibie yang kala itu menggantikan Soeharto menerbitkan Inpres nomor 26 tahun 1998 yang membatalkan aturan-aturan diskriminatif terhadap komunitas Tionghoa. Inpres tersebut salah satunya berisi tentang penghentian penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian instruksi tersebut dilanjutkan oleh Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang kala itu tampil sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Presiden Habibie. Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2000. Isi dari Inpres tersebut adalah mencabut Inpres sebelumnya yang dibuat Soeharto tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Dari awal Gus Dur tidak sepakat dengan pemikiran Soeharto yang dirasa kejam terhadap masyarakat Tionghoa hingga masyarakat Tionghoa harus mengganti identitas mereka menggunakan nama Indonesia. Bahkan Gus Dur dengan tegas menyebut etnis Tionghoa juga merupakan bagian dari bangsa Indonesia sehingga harus mendapatkan hak-hak yang setara termasuk dalam menjalankan ibadah keagamaan. Tokoh Nahdlatul Ulama itu pun berharap semua elemen bangsa memberikan kesempatan kepada masyarakat Tionghoa dalam kehidupan bermasyarakat. Atas jasanya menghapuskan diskriminasi, Gus Dur bahkan dinobatkan sebagai Bapak Tionghoa Indonesia berkat kebijakan dan pemikiran terbukanya yang membela hak-hak masyarakat Tionghoa.